Welcome to Ruang Bergerak Channel. Oke, gimana? Sudah dengar Bang, sudah. Coba dilanjut. Nah sekarang saya ulangi, saya mau tanya sama Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, perubahan apa kira-kira yang terjadi dari fase normal ke fase karantina? Nah coba Mas Adi lihat jawaban-jawabannya di chat. Boleh langsung dibaca. Oke, untuk Bapak dan Ibu semua atau teman-teman semua, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya, dibuat di live chat kita, supaya diskusi kita bisa mengalir santai saja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Mungkin untuk peserta lain, tolong dimatikan audionya supaya memang oke. Oke, sudah dengar. Untuk teman-teman semua boleh langsung bertanya kalau ada yang mau bertanya. Atau yang tadi itu Mas Adi, tadi saya bertanya kepada saya yang bertanya kepada kawan-kawan, kira-kira perubahan apa kira-kira yang diamati ya, dari fase normal ke fase karantina. Mas Adi coba lihat jawaban-jawaban dari chat mereka, silakan dijawab di chat. Mas Adi bisa pilih nggak beberapa jawaban kira-kira gitu Mas Adi. Ya, boleh untuk teman-teman semua menjawab yang ditanyakan narasumber kita supaya kita lebih lancar. Mungkin sepertinya belum ada pertanyaan ini. Oh ya, oke lanjut aja ya. Iya. Oke, nah sepengetahuan saya ada beberapa hal yang bisa ya merupakan perbedaan kondisi ya. Nah, kalau normal, kalau kita lihat seperti ini, teknologinya itu lebih utama untuk hiburan. Nah, ruang virtual yang tidak aktif. Nah, fase karantina, nah, teknologi itu terutama untuk pembelajaran, gitu ya. Standar pembelajarannya ini diusahakan tidak seragam. Kalau yang normal tadi dia bisa kita buat seragam. Tapi kalau yang karantina sangat sulit ya, pada kenyataannya akan sangat sulit untuk kita seragamkan. Dan macam-macam new normal nanti kita tetap akan punya kondisi di mana kita harus mengembangkan teknologi. Kira-kira gitu. Nanti bisa dilihat secara lengkap. Nanti materinya bisa dibagikan. Halo Mas Adi, masih bisa dengar? Halo, masih Bang. Masih? Oke, masih. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, untuk bisa menjawab tantangan, kita terlebih dahulu harus tahu tantangan dari fase. Pada intinya, fase normal sekalipun, itu punya tantangan. Bukan karena dia fase normal, kita punya tantangan. Contohnya di fase karantina, nah kita mempunyai tantangan bagaimana caranya memindahkan pusat kegiatan pembelajaran dari sekolah ke rumah. Kemudian tantangannya penggunaan teknologi. Kira-kira. Kemudian koordinasi dengan orang tua itu juga jadi tantangan. Nah, new normal nanti gimana? Kira-kira apa tantangannya? Nah, kita harus menyesuaikan metode pembelajaran kita dengan kondisi-kondisi new normal. Termasuk nanti habituasi, pola hidup sehat, dan sebagainya. Ini semua fase-fase ini punya tantangan tersendiri. Jadi, tantangan-tantangan ini pasti bisa kita
Itu masih tantangan satu masalah yaitu COVID-19. Belum 4.0 industri, belum 21st century skill, resesi global dan lain sebagainya. Kalau kita hanya menggunakan pistol pemikiran konvensional untuk menghadapi tank-tank masalah tersebut, sekali lagi saya katakan kita akan kalah. Kita perlu bala bantuan. Nah, bala bantuannya itu apa? Kita sebut saja bala bantuan itu sebagai teachers toolbox. Oke. Nah, teacher toolbox adalah kotak berisi perlengkapan-perlengkapan yang harus dimiliki guru agar dapat adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Nah, coba saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apa saja hal yang mendorong guru untuk bisa adaptif dan fleksibel terhadap perubahan? Boleh dijawab di Mas Adi, boleh memilih beberapa jawaban? Oke, untuk ibu-ibu semua atau teman-teman boleh mengasih jawabannya. Ini toolbox. Kalau saya lihat dari gambarnya sih lumayan menarik ya. Ada martil, ada obeng, ada kunci, seperti alat-alat pada pertukangan ya, untuk di bengkel. Jadi kalau saya sendiri sih Bang berpikir bahwasanya teacher toolbox ini yang harus dipersiapkan guru-guru untuk menghadapi tantangan itu ya, tantangan yang memang sedang terjadi, mulai dari normal ke fase di mana memang guru-guru harus belajar secara daring. Bagaimana mempersiapkannya, mungkin kuncinya itu di sini semua ya, harus pakai martil. Benar Mas Adi. Gitu. Para peserta, Bapak Ibu sekalian bisa kira-kira menebak ya, apa kira-kira yang diperlukan seorang guru gitu untuk bisa adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Kalau dari sendiri sih Bang ya, memandang karena memang saya juga seorang guru, yang pertama adalah kesiapan hati sih. Hati ya, nah ini penting ya. Hati. Gitu. Karena harus banyak yang memang kadang-kadang kita tidak siap juga dengan kondisi yang tiba-tiba berubah. Jadi kadang-kadang di hati sendiri itu bergejolak, ya kenapa harus berubah gitu, padahal itu bukan karena kekuasaan kita gitu. Mungkin ada juga dari SD Kristen Petra itu kemauan belajar. Kemauan belajar, betul sekali. Nah, Utabara itu ada bahan pelajaran online kayak video materi gitu. Oke, bahan-bahan. Ya, ada lagi dari Tri Panji Kristen, metode pembelajaran baru perlu dicari. Wah, ini menarik ya, pembelajaran baru ya. Benar sekali, metode harus kita siapkan sesuai dengan kondisi. Saya pendidik harus menguasai kemampuan teknologi juga. Buat media pelajaran teknologi yang menarik itu menurut Edi Alfasiagian. Benar sekali, teknologi. Oke, ada lagi yang mau mengasih pendapat Bapak dan Ibu semua? Ini ada dari Maria. Gurunya mau mengupgrade diri. Waduh, lebih dalam lagi, mengupgrade diri. Nah, iya betul. Oke, ada lagi yang bisa sebelum kita kupas tuntas apa sih teacher toolbox yang dimasukkan oleh para pemateri kita ini? Ini sangat menarik sih karena dari alat-alat yang ditemukan itu ya seolah akan mengadakan suatu perubahan yang besar gitu. Ada hal yang harus diperbaiki. Mungkin dari Mas Papa, bagaimana dengan psikologi pendidik di era teknologi, Bang? Waduh. Gimana psikologi? Ya, bagaimana kemampuan psikologi pendidik di era teknologi? Nah iya, betul juga, itu kita perlukan juga. Nanti ada dalam materi saya. Nanti ada toolbox-nya itu, Bang. Dari Bang dikatakan apa sih toolbox ini sehingga memang
memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, banyak perasaan itu melihat ini gitu. Mungkin Iya, iya. tidak sabar lagi untuk supaya kita bahas dulu untuk pertanyaan yang itu dulu kita bahas Bang gitu. Nanti mungkin ada di bagiannya bagaimana ya. Oke, oke. Nah, iya ya. Jadi udah pas semua. Jadi pemikiran kita udah sama ya kan. Nah, semua yang mau saya jelaskan itu sudah disebutkan. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Apa isi kotak ini kan itu ya. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah kemauan belajar. Nah, yang pertama kemauan belajar. Nah, ini kita harus banyak belajar dari banyak sumber kira-kira gitu. Kalau yang paling apanya adalah buku ya. Nah, ini koleksi dari buku-buku saya. Ini yang berkaitan dengan biologi ini ya, karena saya mengajar biologi kan itu ya. Itu tadi ada yang menjawab mengupgrade diri. Nah, itu dia satu bagian dari kemauan belajar. Nah, kemudian ini untuk pengembangan kepribadian. Tadi ada yang jawab psikologi psikologi pendidikan gitu ya. Bahkan di sini ada buku kitab bahasa tubuh ya. Nah, Alan dan Barbara. Nah, ini saya baca. Wah, itu Bang, kita bahasa tubuh maksudnya yang seperti apa ya? Nah, ini bahasa tubuh dari siswa kita bisa tebak gitu. Oh, kondisinya sedang malas, sedang ngantuk, gitu kira-kira. Apakah itu sangat sinkron dengan kondisi sekarang di mana kita bisa bertemu dengan siswa Bang? Nah, iya, memang makanya sangat relevan ini ketika apa ya, tatap muka ya. Nah, atau ini ada buku Tiongkok Wise Stories gitu ya, karena kita pendidik ini kan bukan hanya mengajar materi gitu kan, tapi juga mengajarkan karakter ya, sehingga kita perlu buku-buku seperti ini. Kemudian ada buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau yang saya rekomendasikan itu ada beberapa buku yang saya sudah gunakan sejak kuliah. Itu ada Teacher's Toolkit dari Paul Guinness. Nah, ini buku yang bukan menceritakan, menjabarkan strategi-strategi metode-metode belajar yang sangat jarang dibicarakan di pendidikan di Indonesia. Jadi ini sangat detail, bahkan bahkan posisi bangkunya itu ada di situ. Oke, ini buku yang bagus, Teacher's Toolkit dari Paul Guinness. Kalau nggak salah ada juga terjemahannya ya. Nah, itu strategi-strategi, saya lupa judulnya, terjemahannya. Oke, kemudian saya tertarik dengan pembelajaran di Finlandia. Nah, sehingga saya punya rekomendasikan dua buku, ada dari Pasi Salbert. Nah, dia bukunya itu Finnish Lesson. Kemudian ada Teach Like Finland dari Timothy Walker. Nah, kalau kita mau buku yang lebih praktis, gitu ya, lebih sederhana bahasanya. Nah, itu kita sebaiknya menggunakan Teach Like Finland. Tapi kalau kita mau bahasan yang lebih berat ya, mengenai kebijakan, mengenai segala macam pemerintah, nah itu ada di Finnish Lesson. Oke. Berarti salah satunya yang perlu adalah kemampuan untuk belajar ya, menambah referensi kita begitu seorang pendidik. Benar sekali. Iya. Nah, jadi kalau kita mau adaptif terhadap perubahan, fleksibel terhadap perubahan, kita harus banyak belajar. Gitu. Nah, selain buku-buku nih ya, media elektronik juga bisa kita gunakan, seperti Facebook, Instagram, atau bahkan TV, untuk bisa mengakses channel-channel pembelajaran seperti Nat Geo, Science Explorer, Hakai Magazine, dan sebagainya. Jadi banyak sekali jalan untuk belajar. Salah satunya juga ya seperti ini, ngobrol asik ini, ya kan? Nah, jadi kita berkumpul di sini untuk apa? Untuk saling berbagi kan itu ya. Nah, ini juga media untuk bisa belajar, kira-kira gitu. Nah, kemauan untuk belajar ini juga akan berdampak kepada toolkit yang kedua. Nah, apa peralatan yang kedua yang kita butuhkan untuk bisa adaptif terhadap perubahan, yaitu kreativitas. Nah,
Ini dia. Nah, sebelum saya mulai membagikan tentang kreativitas, saya mau nanya Ya. dulu pertanyaan tentang kreativitas. Menurut Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kreativitas itu bawaan lahir atau bisa dilatih? Nah, kalau bawaan lahir, kalau menurut Bapak Ibu Waduh. bawaan lahir, tekan angka 1, gitu ya. Ketik angka 1. Kalau menurut Bapak Ibu itu bisa dilatih, nah, ketik angka 2. Oke. Mas Hadi bisa lihat ya. Kebanyakan angka 2 ini, Bang. Mayoritas angka 2. Angka Iya, 2 angka kebanyakan 2. ya. Iya, angka 2, Bang, mayoritas. Oke. Ya, semua itu memilih angka 2, Bang. Angka 2 ya. Nah, betul sekali. Iya, angka 2. Kalau menurut saya sendiri juga seperti itu. Bahwa kreativitas itu bukan bawaan lahir. Nggak ada orang yang segitu lahir dia sudah ditakdirkan untuk kreatif, enggak. Menurut saya sih enggak. Oke, dan kita sepakat untuk itu. Oke, jadi menurut saya kreativitas bisa dilatih. Nah, ada banyak bentuk dari kreativitas. Namun yang paling umum kita dapat, yang paling umum kita lihat, yang kita bisa amati itu ada di sini. Ada create, membuat suatu hal yang baru, kira-kira gitu. Ada combine, ada A, B, C, D yang sudah diciptakan orang lain, kemudian kita combine, gitu ya. Ada elaborate, mengelaborasi. Tadinya kita hanya membahas satu hal itu, mulai dari A sampai A sampai Z. Nah, elaborasi itu kita pelajari bagian A1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Lebih dalam lagi, kan gitu ya. Kemudian reverse, membalikan versi dari yang sebelumnya. Tadinya A ke B, emang apa yang terjadi kalau B ke A? Kayak gitu kira-kira. Itu juga termasuk dalam kreativitas. Kemudian alternatif, contohnya dulu bola lampu kan itu ya. Ada yang menciptakan alternatif lain, lampu neon, gitu kan. Ada lagi sekarang LED, kan itu ya. Itu membuat alternatif baru. Kemudian arrange, merangkai, kira-kira gitu, membuatnya menjadi lebih bagus. Kemudian bahkan metaphorical thinking, nah kemampuan untuk bermetafora itu termasuk dalam kreativitas dan itu sangat bisa untuk dilatih. Termasuk juga analisis. Kalau kemampuan untuk menghayal kira-kira itu masuk kreativitas juga kan, Bang? Nah, itu masih dalam tahap ide. Nanti kita lihat ya. Tahapannya gitu. Nanti itu masih tahapan. Oke. Next ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sih menjadi kreatif kan gitu ya. Nah, inilah dia yang tadi ditanyakan Mas Adi. Kalau kita cuma hanya menghayal udah sampai di mana itu kan gitu ya. Nah, itu masih mungkin itu masih di inkubasi atau iluminasi. Jadi ada 5 tahap, mulai dari preparasi, inkubasi, iluminasi, evaluasi, baru kemudian implementasi. Preparasi itu kita menyerap informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Informasi sebanyak-banyaknya. Inkubasi, pematangan ide, ya kan? Pematangan informasi tadi sampai akhirnya nanti menetas dan menghasilkan ide. Ide itu diciptakan di iluminasi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ada ide ini harus kita refleksikan, dievaluasi, refleksikan, dikritik, kan gitu ya. Kalau sudah ketemu versi yang paling bagusnya, baru kita implementasikan, kita buat suatu karya, kita buat suatu hasil dari kreativitas kita. Nah itu ya. Jadi bagaimana cara menjadi kreatif? Ada 5 tahap ini untuk bisa mencapai suatu bentuk-bentuk kreatif. Nah, berikut ini saya tunjukkan beberapa hasil kreativitas saya ya selama mengajar di SMA Goldel. Kalau kita lihat ini di sini, nah serius sekali ya siswanya ini mengerjakan. Padahal ini sangat sederhana sebenarnya. Ini hanyalah TTS ya, teka-teki.
teka-teki silang. Kalau boleh tahu, Bang, ini siswanya lagi ngapain ya? Nah, siswanya ini lagi mencoba menjawab TTS dari kelompok lain. Teka-teki silang. Iya, teka-teki silang nih. Oke, jadi kelompok 1 lawan kelompok 5 kan itu ya. Mereka saling apa? Jadi kelompok 5 ini kelompok 1 kira-kira gitu. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini biasanya di KD-KD pertama ya, kelas 10 SMA untuk mengetahui bidang-bidang biologi itu apa saja. Kalau mereka belajar biologi, menggeluti biologi, mereka bakal jadi apa kira-kira gitu. Patologi nanti ada hubungannya dengan virologi. Nah, mereka hanya menghubung-hubungkan seperti ini. Gini, oke. Nah, evolusi nanti ada hubungannya dengan apa? Dengan materi di luar sains. Apa itu? Histori, sejarah. Nah, itu ya. Kemudian genetik, kalau kita belajar genetik jadi apa? Genetik engineer, kan gitu ya. Nah, ini hanya menghubung-hubungkan aja. Menghubung-hubungkan, mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini lagi kreativitas saya yang lain. Ini slide saya ketika membahas mengenai komunikasi sel. Nah, sel itu kan saling berkomunikasi ya. Jadi ada tahap-tahapnya, resepsi, transduksi, kemudian respon. Nah, apabila resepsinya oke, ya kan, penerimaannya oke, transisinya oke, tapi sel meresponnya dengan salah, ya makanya jadinya seperti ini, ya kan? Nah, cinta yang bertepuk sebelah tangan, kira-kira gitu ya. Akhirnya jomblo, gitu ya. Nah, ini juga, ini anak-anak sebut permainan ini saya ciptakan, anak-anak menyebutnya sebagai monopoli biologi. Jadi seperti bermain monopoli, gitu. Tapi sambil belajar mengenai respirasi sel. Ada ATP, oksaloasetat, NADH. Jadi kita seperti bermain monopoli, seperti bermain apa ya? Bermain ludo kali ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, sebenarnya saya sudah siapkan ini bentuk versi apa? Versi digitalnya ya. Jadi mereka bermainnya di komputer, tapi ada kendala di laptop saya ini. Kalau di PC saya di sekolah bisa sebenarnya dibuka. Oke, tapi setidaknya inilah gambarannya kira-kira. Nah, ini lagi ada yang membuat fosil. Nah, buat fosil seperti ini, ya kan? Ini membuat mainan kunci, resin, ya kan? Ada logo Dell-nya lagi kan itu. Nah, oke. Nah, bukan cuma gurunya yang dituntut untuk kreatif, tapi siswanya juga harus dituntut kreatif. Guru harus kreatif untuk membuat siswa kreatif. Nah, pengalaman saya nih ya, pengalaman saya. Semakin banyak peraturan yang kita buat, semakin terbataslah kreativitas dari anak-anak. Nah, ini tugasnya hanya sederhana. Saya hanya menyuruh mereka untuk membuat penjelasan mengenai respirasi sel ya, mengenai respirasi sel dengan gambar, hanya itu saja. Nah, mereka bertanya, kertasnya gimana Pak? Terserah, gitu ya. Nanti gambarnya gimana Pak? Terserah, jawabannya terserah. Artinya apa? Semakin sedikit aturan yang kita buat, ternyata semakin kreatif siswa itu. Nah, ini apa contoh-contohnya? Oke, ada yang mau analogi, ini namanya analogi ya. Kalau ini tadi metaforik, ya metaphorical thinking. Nah, ini analogikal atau metaforik juga ya. Nih, ada yang menganalogikan dengan apa? Dengan pom bensin gitu ya. Ini menganalogikan dengan bandara, ini menganalogikan dengan pulau. Nah, ini dia. Kreativitas dari anak-anak di SMA Gundel ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa semakin sedikit aturan yang kita buat untuk tugas tersebut, ternyata mereka semakin kreatif. Nah, kalaulah kita tidak bisa melakukan tahap-tahap yang tadi saya sebutkan di atas, apakah kita tidak punya peluang untuk menjadi kreatif? Saya rasa mungkin kita hanya perlu memikirkannya lebih dalam. Karena ini menurut pengalaman saya juga. Sering sekali ya kreativitas itu muncul karena kita menghabiskan sangat banyak waktu, sangat banyak energi untuk memikirkannya. Jadi kalau kita pikirin terus menerus masalah itu, biasanya kreativitas itu malah di situ munculnya. Ya. Nah, kemudian alat yang berikut, yang ketiga itu adalah kolaborasi.
Guru tidak bisa sendiri menghadapi ini, tantangan ini. Guru harus berkolaborasi dengan sekolah dalam hal-hal kebijakan. Guru harus berkolaborasi dengan guru-guru lainnya dalam memperoleh ide. Guru harus berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam kemajuan siswa, bahkan dengan pemerintah setempat harus berkolaborasi. Lalu bagaimana kalau yang selanjutnya, bala bantuan kita yang keempat itu adalah teknologi. Mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Ada banyak teknologi yang baru hari ini kita tahu ya pada akhirnya, dan itu ya terjadi karena COVID ya. Nah, kalau kita tidak punya keempat alat itu, apakah masih ada harapan kan itu ya? Nah ini tadi ada yang menyebutkan hati ya, kesiapan hati ya, Mas Adi ya kalau nggak salah menyebutkannya. Nah betul sekali, bahwa ternyata yang paling penting daripada semua peralatan-peralatan itu, yang paling penting itu justru hati seorang pendidik. Jika kita punya hati seorang pendidik, maka kita akan terus mau belajar. Kita akan selalu mencari cara-cara yang kreatif. Bahkan keterbatasan teknologi bisa kita atasi. Ini contohnya adalah contoh guru-guru yang tidak mempunyai akses internet. Ada yang harus door to door. Nah, kemudian di sini kalau bisa lihat ada yang menggunakan radio. Nah, jadi gurunya mengajar di radio sehingga tadi kolaborasi dengan pemerintah ya, bahkan dengan radio. Kan itu ya, harus ada kolaborasi. Kemudian ada pengaturan waktu dan jarak sekolah. Kemudian ada pembuatan kotak penugasan di kantor desa loh. Jadi guru akan masukkan tugas-tugasnya ke sana. Kemudian ada yang memanfaatkan jasa pengantaran pos, macam-macam. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah hati seorang pendidik. Kalau hati seorang pendidik sudah ada, maka semuanya itu, semua masalah itu bisa kita hadapi. Nah, dengan peralatan-peralatan dari dalam toolbox kita tadi, kita siap untuk menjawab pertanyaan, tantangan, kan ya, pertanyaan-pertanyaan tentang dan tantangan yang kita hadapi. Nah, tapi masalahnya bukan hanya itu. Saat ini kita dihadapkan. Ini ada hal menarik juga. Gimana? Dari Saktikas. Iya, gimana tuh? Ada hal menarik dari. Iya, boleh. Dia merupakan guru 3T dari rumah ke rumah, tapi siswa saya katanya siswa yang harus dibimbing belum bisa mandiri gitu. Kalau yang seperti itu kira-kira gimana Bang ya untuk mengatasi ya, dengan haruskah kita terus datang ke rumah dan dengan jumlah siswa yang banyak, atau ada metode yang pernah dipikirkan gitu? Gimana ya saya bilang ya, kalau saya karena nggak mengalami itu juga kan, tapi kalau menurut saya sih kreativitas kita dituntut lah di situ. Bagaimana caranya? Itu kan permasalahan juga seperti ya, supaya siswa itu bisa berkembang kan itu ya. Itu menurut saya ya. Tapi tentunya saya tahu pasti bahwa tidak sesederhana yang saya bisa jawab gitu. Guru di 3T sana tantangannya lebih luar biasa lagi. Dan saya sangat salut dengan guru-guru di daerah 3T karena dengan hati seorang pendidik, nah apapun mereka bisa korbankan. Oke? Bisa kita lanjut Pak? Ya, lanjut saja, lanjut dulu. Nanti kita. Oke. Nah, sehingga kita dihadapkan kepada keadaan di mana satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah harus menyiapkan skenario alternatif. SMA Unggul Del sendiri melalui rapat Dewan Guru telah merumuskan 3 skema. Kebetulan yang nonton ada Waka akademik akademik kami ya, SMA Unggul Del, Serinto Tampu Bolon. Oke.
Nah, bisa juga dilihat kalau ada salah ya, Sir. Bisa dikoreksi. Oke. Nah, itu karantina, new normal 100% dan new normal bertahap. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mau bertanya dulu nih sama kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, apakah ada sekolah yang sudah menyiapkan skenario new normal di sekolahnya? Nah, boleh diketik di chat ya. Apakah ada kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan skenario new normalnya? Nah, bisa berbagi ya, kira-kira seperti apa dia skemanya dibuat gitu. Nanti kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh SMA Buldel. Boleh dibacakan kalau sudah ada, Mas Adi? Ya Pak, boleh guru-guru lain, teman-teman semua boleh kasih komentar yang sudah melaksanakan sekolah new normal. Kalau kami sendiri sih di Tangerang belum melaksanakan new normal. Zona apa ya? Kalau kami masih zona merah, jadi belum ada Zona merah. ya new normal. Atau teman-teman yang lain mungkin yang di daerah 3T, saya 3T. belum kami zona. Kalau Sartika Sinaga sepertinya zona hijau akan new normal kali ya. Tapi katanya dia belum juga. Atau teman-teman yang lain yang sudah menerapkan new normal, boleh kasih komentar. Boleh ya? Oke, kalau dari Marlina masih berbentuk ide, Bang. Belum ada skemanya. Oke, berarti belum dirumuskan ya, belum dirapatkan gitu ya? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang sudah mempunyai skema new normal, nanti bisa dibandingkan dengan apa yang sekolah kami lakukan. Ya, kalau keadaan normal ya seperti ini ya, semuanya dilakukan dengan tatap muka, mulai dari stimulus, kegiatan, materi, evaluasi, semuanya tatap muka. Di masa karantina semuanya menjadi virtual, kan itu ya. Stimulus lewat YouTube, gitu kan, bisa berupa gambar, bisa berupa artikel, link artikel tinggal dibagikan. Itu kegiatan utama, LKPD-nya dalam bentuk Word, kemudian ketika belajar, nah Word-nya itu diisi, kemudian dikirim balik ke gurunya untuk dinilai. Kemudian presentasi, kalau presentasi tentunya menggunakan Zoom. Nah, interaksinya juga Zoom dan WhatsApp group. Materinya ini biasanya kita cuma ngasih materinya aja gitu ya. Nah, sebenarnya seharusnya materi itu harus dilengkapi dengan penjelasan materi. Gitu. Kalau masih kurang jelas lagi, ya bisa ditanyakan di WAG, kira-kira gitu. Nah, kalau saya sendiri bahan ajarnya bisa berupa PPT maupun Word. Kemudian PPT maupun Word itu saya jelaskan dalam bentuk podcast. Nah, anak-anak muda sekarang kan suka sekali ya mendengarkan podcast ya. Nah, jadi ini hanya file data berupa suara, tidak ada gambarnya. Podcast bisa mendengarkan dengan bebas sambil melihat PowerPoint saya. Kalau masih kurang jelas, tanyakan di WAG, gitu ya, diskusi di WAG. Kemudian evaluasinya tugas menggunakan Google Form, kuis menggunakan Quizzes, ujian menggunakan Google Form. Gitu ya. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir dari presentasi saya itu the new normal di SMA Unggul Delta itu kira-kira gimana? Nah, SMA Unggul Delta itu sendiri founding fathers kami Bapak Luhut bin Sarpanjaitan selalu menekankan filosofi filosofi Del itu martuhan, marruha, margisuk. Nah, sehingga ada nilai spiritual, ada nilai karakter yang sama, bahkan lebih kuat spiritual kan itu ya, ditekankan di sekolah kita. Kemudian kondisi yang lainnya adalah sekolah kita itu berasrama, sehingga
kasusnya pasti akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang tidak berasrama. Kemudian apa lagi yang menjadi perhatian itu adalah siswa di sekolah kami itu sangat beraneka ragam, termasuk asal usul mereka itu beraneka ragam. Ada yang dari Bekasi, bayangkan sejauh Bekasi, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari mana lagi? Dari Jambi, bermacam-macam. Jadi kalau pemerintah menetapkan zona-zona dengan warna-warna tertentu, nah sekolah kita itu sudah pelangi, ya kan? Semua zona warna itu lengkap, ya kan? Itu dia. Jadi siswa kita itu sangat beraneka ragam. Nah, bagaimana apa yang kami lakukan gitu ya di SMA Budel? Yang kami lakukan itu pertama, kebetulan pimpinan kami sangat demokratis, nah, sehingga kebijakan-kebijakan itu banyak kami putuskan dalam rapat Dewan Guru. Nah, setelah diputuskan rapat Dewan Guru, baru kita mengusulkan ke yayasan. Kalau yayasan menyetujui, kita usulkan ke gugus tugas COVID-19. Setelah itu, baru kita usulkan ke daerah. Kalau lulus tes berikut ini, maka kita akan new normal. Nah, bagaimana new normal yang akan dijalankan? Ini banyak protokolnya, nanti bisa dilihat lebih lanjut, lebih jelas, nanti materinya akan dibagikan. Nah, bahkan kedatangan siswa itu sangat detail sudah dibuat protokolnya kelas 10 duluan karena mereka harus adaptasi keadaan sekolah. Baru setelah datang gimana? Rapid test. Setelah rapid test di karantina 14 hari. Nah, karantina ini pun regulasinya cukup rumit. Yang zona merah disatukan dengan zona merah, yang zona hijau jangan pula disatukan zona hijau dengan zona merah dalam satu kamar kan itu ya. Jadi ada pengelompokan berdasarkan zona daerah. Kemudian memasuki asrama, ada protokol-protokol kesehatan, bahkan sampai vitamin E, vitamin C itu kita pikirkan secara detail ya. Nah, tidak bisa izin keluar nggak bisa, izin bermalam ke tempat lain nggak bisa. Bahkan pengaturan waktu istirahat harus diperhatikan. Namanya juga sekolah berasrama yang seperti itulah. Kemudian pembelajaran tatap muka harus mengikuti protokol-protokol. Kemudian kita lakukan pengurangan alokasi waktu. Ini mempertimbangkan ketahanan tubuh siswa, imunitas siswa pun kita pikirkan. Jangan terlalu stres, kan itu ya. Nah, inilah keadaan new normal yang mungkin kita akan mulai Oktober 2020. Tentunya kita harus menyesuaikan kurikulumnya dengan keadaan-keadaan yang ada di sini. Nanti bisa dilihat lebih jelas. Lalu pertanyaannya, gimana metode pembelajarannya? Kan kita mau menyiapkan ya awal semester, ya awal tahun ajaran. Kalau menurut saya sendiri, metodenya ya metode yang cocok untuk new normal itu adalah metode dengan jarak pengaturan posisi 1,25 sampai 1,50 cm. Nah, kooperatif metode kooperatif ini menjadi kurang efektif karena jarak tadi. Proyek-proyek sosial, nah berkunjung ke masyarakat itu menjadi kurang efektif dan tidak dianjurkan. Nah, metode-metode seperti snowball throwing itu masih bisa, inquiry masih bisa. Tapi dengan penyesuaian dengan inquiry, kan ada diskusinya inquiry. Nah, inquiry tentunya diskusinya bisa dilakukan virtual mungkin kan gitu ya. Ada investigative learning masih bisa dilakukan, role playing ya masih bisa. Nah, itulah tadi mungkin jawaban saya atas metode apa kira-kira yang cocok, ya menurut saya, kan gitu. Nanti kita lihat ya, apakah ada pendapat lain dari kawan-kawan yang bisa memperkaya wacana kita hari ini. Nah, kemudian saya ingin perkenalkan tiga metode pembelajaran yang mungkin bukan hanya relevan ketika new normal saja, bukan hanya relevan ketika karantina saja, tapi untuk menghadapi pendidikan di masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, 4.0, industri itu akan banyak jenis pekerjaan yang akan hilang, kan itu ya. Nah, kita harus mempersiapkan siswa yang siap untuk generasi 4.0. Yang pertama itu ada independent learning.
Ini adalah personalisasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kemampuan siswa individu. Gitu. Jadi penerapan ini harus dibarengi dengan kesadaran siswa akan kebutuhan apa, apa yang dia butuh, kemudian kemampuannya sebagaimana, kan gitu kan. Nah, kemudian target dan monitor pembelajaran bahkan ditentukan oleh diri sendiri. Kemudian penilaiannya tentu nggak bisa seragam, pasti berbeda-beda setiap individu. Nah, ini independent learning yang ya relevan ya kalau kita lakukan sewaktu karantina. Ada community learning. Ini kolaborasi multidisiplin, contohnya dengan biologi, dengan fisika, gitu kan, atau biologi dengan ekonomi, kan gitu kan. Ini kolaborasi multidisiplin. Kemudian ada kolaborasi multi skill, kemampuan yang berbeda-beda dari siswa, kolaborasi. Kemudian komitmen dan tanggung jawab. Oke, setelah kita mengerti komitmen dan tanggung jawab, baru kita melakukan eksplorasi secara personal. Nah, ini biasanya dalam bentuk project base, ya, berbasis proyek. Kemudian ada accelerated learning, ya kan, pembelajaran dipercepat. Nah, ini ciri khasnya apa? Dia bagaimana pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang positif dan unik. Nah, kebutuhan kondisi belajar anak itu kan berbeda-beda, kan itu ya. Nah, di accelerated learning ini sebisa mungkin membuang segala gangguan yang merupakan gangguan menurut siswa tersebut, kan, makanya dia unik. Jadi lingkungan belajar yang positif dan unik, kemudian menitik berat kepada keaktifan, kolaborasi, dan multisensory learning. Nah, pertanyaannya, siap nggak kita, kan itu ya. Nah, ini kembali ke diri kita sendiri. Tadi kita sudah punya perangkat. Nah, tinggal kemauan kita saja. Apakah kita terbeban ya untuk mempersiapkannya. Jadi kalau menurut saya sih siap. Saya sendiri optimis. Saya mengikuti cerita dari banyak kawan-kawan sesama guru bahwa mereka benar-benar bisa berjuang dan bertahan. Kok saya sendiri optimis karena guru-guru di Indonesia ini saya perhatikan mereka punya hati seorang pendidik. Untuk menutup presentasi saya menutupnya dengan quotes dari Charles Darwin yang katanya bahwa bukan siapa yang paling kuat atau bukan siapa yang paling pintar yang akan bisa bertahan, tetapi siapa yang paling adaptif, yang paling fleksibel terhadap perubahan, itulah yang akan bertahan. Jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Adi, moderator, silakan. Mas Adi? Halo, Mas Adi? Jari saya agak. Oh iya ya. Iya. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang mau berbagi, nggak mesti bertanya ya. Mau berbagi? Ya, cara simboling, Bang. Bagaimana cara guru menilai efektif siswa pada masa online learning ini? Efektif yang mau dinilai adalah kedisiplinan siswa gitu. Jadi bagaimana cara menilai efektif siswa pada masa online learning, dan kalau kita mau menilai kedisiplinan siswa itu bagaimana juga gitu. Oke ya, pertanyaan yang yang bagus ya. Nah, kalau efektif sendiri kan contohnya kayak seperti saya, kan saya juga presentasi ya. Nah, ketika online learning ada juga presentasi. Nah, itu bisa kita amati. Dan memang kita tidak akan seideal tatap muka seperti itu. Menurut saya tidak akan seideal tatap muka. Jadi sikap-sikap
bahkan sikap-sikap yang dinilai pun mungkin kita perlu modifikasi ya, gitu. Contohnya ya sikapnya menjawab kan gitu kan. Nah, afektif itu jadi yang kita nilai itu afektifnya adalah kemampuan untuk etika dalam berkomunikasi. Kan gitu ya. Bisa ya itu efektif ya. Afektif ya. Kan gitu. Nah, bahkan kriteria-kriteria penilaiannya pun bisa menjadi kita modifikasi jadinya gitu. Dan saya seperti yang saya bilang tadi bahwa ya memang tidak akan bisa seefektif dan se ideal tatap muka. Itu menurut saya. Atau mungkin ada pendapat dari guru-guru yang lain cara menilai Ya, silakan. efektif dan online learning ini. Kalau di kami sendiri sih Bang, itu lebih mengarah kepada memang kami itu sebelum belajar itu ada absen. Absen itu dibuat pagi hari, contohnya 15 menit sebelum pembelajaran. Itu dia dan dari bahwa kajian siswa itu mereka ada yang memang proses 30 menit baru menetapkan. Jadi kita mulai dari situ ketika kita berkomunikasi melalui video call, bahkan mungkin Zoom meeting, kita lihat gaya bicara gitu. Dari gaya bicara itu bahkan sikap siswa dari Pak kami ada juga dari belum itu katanya kegigihan siswa menyelesaikan tugas ataupun proyek. Ya, atau ada yang lain dari S ada lagi sikap siswa ketika mengikuti daring. Itu dari Martina. Ketika mengikuti daring, sikap siswanya bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Berarti bisa disimpulkan bahwa kegigihan siswa terus secara tatap muka penilaiannya hanya di situ. Menurut di masa yang siswa dalam mencapai suatu pembelajaran. Jadi di masa pandemi ini yang menjadi tolak ukur yang untuk siswa itu mencapai atau tidak itu apa kira-kira yang menjadi tolak ukur kita? Ataukah memang itu suatu patokan atau memang itu fleksibel oleh gurunya sendiri? Gimana Mas? Kurang dengar tadi. Gimana? Nustikom di ini dengan yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mencapai suatu pembelajaran itu gimana gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tolak ukur ya kayak seperti yang saya katakan tadi bahwa ya sebenarnya ya kita tidak bisa menetapkan standar sih sebenarnya. Enggak, kita dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak bisa membuat satu standar yang harus dicapai oleh siswa. Gitu. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, dalam kondisi karantina ya, dalam kondisi karantina, kondisi dia ketika belajar itu berbeda-beda, sehingga ya tentunya semua penilaian itu tidak akan seideal yang tatap muka, kira-kira gitu. Kalau saya lebih ekstrim lagi, gitu. Saya lebih ekstrimnya gimana? Seperti yang tadi saya katakan. Jadi, tapi kebijakan sekolah ya belum bisa memungkinkan itu. Tapi kalau saya sendiri gimana? Anaknya harus individual dia harus belajar secara mandiri menetapkan
eh, menetapkan sendiri gitu kemampuannya dan apa yang dibutuhkan. Seharusnya seperti itu, tapi ya pada kenyataannya kita belum siap sih untuk pembelajaran seperti itu. Accelerated learning, community learning, ya kan, individual learning, independent learning. Nah, kita sebenarnya belum siap sih seperti itu. Jadi ya kalau kita gimana kita menilainya ya seperti itulah, gitu kan. Jadi kita memang tidak akan bisa seideal itu, kayak gitu. Kita tidak akan bisa seideal tetap muka, gitu. Itu Mas Adi. Oke, mungkin ini pertanyaan menjadi pertanyaan saya beberapa hari ini, untuk di masa new normal ini bahkan juga secara daring ini, apakah memang standar kompetensi itu wajib tercapai atau bagaimana? Nah ini ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau menurut orang pemerintahan ya pasti, kalau pemerintahan ya pastinya mereka menuntut ya itu tetap tercapai kan itu ya. Tapi kalau menurut saya sendiri sebagai orang sebagai pendidik juga gitu kan, sangat sangat sulit kita kalau harus mencapai semua standar itu. Contohnya ada eh, ada KAD di mana kita harus melakukan praktikum gitu. Sementara praktikumnya nggak bisa kita laksanakan kan gitu ya. Nah, KAD melakukan percobaan kan gitu ya. Nah, nggak bisa kita laksanakan. Mau tidak mau kita modifikasi dong KAD-nya kan gitu. Nah, ada juga materi KD-KD yang tidak memungkinkan. Itu saya rasa sih ya kalau memang tidak memungkinkan ya gimana ya? Pastinya kita bisa apalagi sekarang pengurangan ya, ada pengurangan jam. Nah, kalau kita harus kita dituntut untuk menyelesaikan semua KD itu, ya kita guru juga ya bakal kelabakan gitu kan. Dengan jam yang sedikit harus menyelesaikan semua KD, itu rasanya sulit. Kalau menurut saya sendiri, nah yang mungkin untuk dikerjakan saja sih. Walaupun pemerintah ya pasti menuntut lah, pemerintah pasti menuntut itu semua harus tercapai gitu. Itu Mas Adi. Oke Bang, mungkin begitu ya. Ini ada dari Asri Pratiwi. Bagaimana skenario pembelajaran dan penilaiannya dalam menghadapi new normal pada siswa yang semuanya saja ingin ke sekolah? Seperti yang diketahui pemaparan dari Menteri Pendidikan, kita bahwa orang tua punya hak untuk melarang siswanya untuk datang ke sekolah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai pendidik? Nah, pendidiknya ingin ke sekolah, tapi orang tuanya melarang, sikap pendidik itu kira-kira bagaimana? Nah ini kan jadi repot ya, karena jadi sama seperti di Del juga, SMA Del juga. Jadi kita sudah menyiapkan skenario ya, skenario. Nanti kalau kalau uh, kalau orang tuanya ada yang nggak setuju, maka yang nggak setuju ini akan pembelajaran jarak jauh kan gitu kan. Nah kalau yang mau pulang ke sekolah tentunya tetap muka kan gitu ya. Maka SMA Unggul Del sudah menyiapkan skenario untuk menjawab itu. Jadi kita tetap melakukan tatap muka, tapi ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita juga live streaming. Nah, kayak gitu. Jadi sambil live streaming atau direkam. Nanti kalau sudah selesai, rekaman ini akan diberikan ke yang pembelajaran jarak jauh. Seperti itu mungkin ya, karena orang tua menentukan juga kan gitu. Jadi mungkin itulah yang bisa disiasati oleh guru. Jadi sambil pembelajaran tatap muka langsung, sambil ada direkam seperti itu. Kayak gitu kira-kira Mas Hadi. Mungkin ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Tri Panji Kristi Yudianti. Ya. Mana yang lebih penting sekarang untuk guru, mana yang lebih penting untuk guru, pendalaman materi atau pengembangan metode atau evaluasi pembelajaran? Jelas Pak? Mana yang lebih penting, pendalaman materi atau pengembangan metode evaluasi pembelajaran? Sebenarnya sama-sama penting semuanya itu kan.
Tapi kalau kita yang paling penting kan, ya saya pernah baca ya, ada buku dari Paul Guinness tadi, Paul Guinness. Nah, katanya gini, bahwa kita harus peduli kepada bagaimana kita mengajar, sama pedulinya seperti kita sama pedulinya seperti kita dengan apa yang kita ajarkan gitu. Jadi bagaimana kita mengajar dan apa yang kita ajarkan, ya itu harus seimbang, kira-kira gitu. Nah, tapi kebanyakan kita sekarang ini kan, kita lebih menitik beratkan pendalaman materi gitu ya. Nah, saya rasa sih saya nggak bisa jawab ini Mas Hadi. Kalau ini pertanyaannya sulit sekali nih. Karena menurut saya itu ya sama lah. Mau di kondisi bagaimanapun kita dua-duanya itu harus, ya kan? Harus seimbang. Bagaimana kita mengajar dan apa yang kita ajarkan itu harus sama-sama kita pedulikan. Itu Mas Adi. Oke, terima kasih Bang. Ada yang lain tuh Bapak dan Ibu semua boleh bertanya? Oke. Itu Pak Gideon galak nggak? Oh iya, tadi ada sempat bertanya Pak Gideon kalau di sekolah itu galak atau enggak. Mungkin boleh secara pribadi menjawab kali ya, supaya tidak penasaran. Pribadi ya. Tapi dari kurikulum kita saya udah nampak lah tadi ya. Saya galak itu. Next. Ada lagi Mas Adi? Ya, yang lain boleh, ada yang bertanya, boleh langsung saja di live chat-nya Bapak Ibu. Ya. Ini untuk beberapa sekolah di mungkin ini pertanyaan dari saya secara pribadi lagi, Pak. Saya sangat tertarik tentang kata-kata kreativitas. Pada dasarnya kita tahu juga bahwasanya untuk guru-guru kalau di zona merah itu kan masih secara daring ya. Dan kita tahu bahwasanya guru-guru kita itu semuanya itu tidak mudah lagi gitu. Apa hal dasar yang kira-kira bisa membantu untuk guru-guru sudah bisa dikatakan tua untuk mengembangkan kreativitasnya gitu kira-kira? Atau ada tipsnya kan bagaimana gitu? Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau untuk yang ya guru-guru yang udah lanjut usia memang, dan saya pernah dengar cerita ya bahwa memang ada guru juga ya seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau hati seorang pendidik itu memang ada, pasti dia akan menggerakkan kita, bahkan untuk mempelajari teknologi yang rumit sekalipun, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ya kira-kira caranya supaya bisa cepat, kira-kira gitu ya. Nah, mungkin kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang muda, makanya perlu juga kolaborasi. Jadi guru-guru tua itu, nah bisa saling sharing lah, ya. Guru-guru muda saling sharing tentang teknologi, buat seperti ini, kira-kira kayak gitu. Nah, ibu di rumah, istri saya sendiri guru SD ya. Nah, ada juga yang sudah tua gitu. Tapi yang muda-muda ini yang apa? Halo, kedengaran Bang? Gimana? Halo. Halo? Halo Mas Adi, kedengaran? Ini ada menarik Bang dari kondisi yang dikemukakan oleh Bobel Sialoho sebagai pengajar di bimbel. Iya, betul. Ketika Kenal saya sekarang itu pertanyaan itu sangat banyak ke guru-guru bimbel untuk gitu. Kira-kira dia bertanya apakah ketika mereka menjawab itu bahkan di ujian juga apakah itu merupakan dosa atau tidak begitu. Jadi ada dilema di guru-guru bimbel gitu. Gimana apakah itu dosa atau tidak?
Kondisinya sebagai guru bimbel sekarang ini mengalami kebanjiran pertanyaan dari siswa untuk menjawab soal-soal mereka. Mungkin bahkan itu juga soal ujian. Jadi ketika Bang Dedo ini kira-kira dosa tidak kalau kita ladenin gitu. Ya, nggak Pertanyaan bisa lah mereka. itu kan. Ya itu kan membantu apa ya, membantu teman yang pertama mengajar di sekolah gitu kan. Jadi saya rasa itu ya, bahkan kita perlu pihak sekolah sendiri perlu kayak SMA model itu sangat-sangat menjalin kolaborasi dengan pihak bimbingan belajar. Kira-kira gitu. Nah, kelas 12 kami yang sekarang ini kan tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka. Nah, kebanyakan mereka memanfaatkan belajar online dan dilakukan oleh bimbingan belajar gitu. Jadi memang yaitu koordinasi lah dengan sekolah dengan bimbingan belajar itu sangat perlu. Dan itu merupakan bantuan yang sangat bermakna ya dari bimbingan belajar ke siswa-siswa itu sendiri. Itu Mas Adi. Oke, terima kasih Bang Ki. Ini menyangkut pertanyaan tadi saya, bagaimana cara mengajari guru yang sudah dikategorikan tua untuk tetap kreativitas. Baru ada dari Maria nih, coba menanyakan begini, ketika kita mengajari guru itu sering sekali kita dibilang sok tahu begitu kan. Jadi solusinya gimana gitu? Kalau itu sih gimana lah saya bilang ya. Kalau itu kan memang dari guru yang tuanya gitu kan yang apa yang eh, beranggapan seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya memang ya biarkan aja lah guru yang tua itu menolong dirinya sendiri ya kan? Karena dia menolak untuk ditolong kira-kira kayak gitu. Gitu sih. Tapi sepengamatan saya justru guru-guru yang tua ya yang saya amati, guru-guru yang tua ini justru sangat antusias karena lebih lambat mereka memang lebih lambat mereka, tapi sangat antusias gitu. Mau nanti 2 menit yang lalu sudah diajarkan 2 menit lagi lupa gitu sampai mana gitu kan. Nah, tapi kebanyakan saya lihat ya, sepengetahuan saya, guru-guru yang tua itu justru mereka di tengah pandemi ini banyak kok yang yang justru giat untuk belajar gitu. Kemauan untuk belajarnya itu tinggi. Itu poin nomor satu tadi ya. Ya Mas Adi. Oke, baru ini menarik pertanyaan dari Sarah Adrena. Bagaimana mengatasi anak yang kesulitan persen belajar ketika di untuk konsen? Kurang jelas Mas Adi. Mas Adi. Di mana tadi Mas Adi? Halo? Halo, ya, dengar Iya Mas Adi. dari Sarah Adrena. Ya. Putus-putus Mas Adi. Halo?
Halo Mbak Tadi, masih putus-putus. Sepertinya suara Mas Adi sinyalnya terganggu, Pak Gideon. Oke. Mungkin bisa lanjutkan dengan masih ada komentar di live chat. Oke. Saya jawab ya. Oke, bagaimana mengatasi anak yang kesulitan konsentrasi untuk belajar ketika masa new normal? Oke. Nah, kalau masalah konsentrasi ini memang seperti saya bilang tadi ya, memang yang paling cocok di masa pandemi, di masa karantina ini memang yaitu tadi independent learning, gitu ya. Nah, di mana kita harus menyesuaikan sebenarnya kondisi anak, kan itu ya, seperti apa. Nah, bagaimana dia supaya bisa konsentrasi kira-kira gitu. Nah, sehingga jadinya case per case gitu. Kasusnya bisa beda-beda, kan gitu ya. Ada yang bisa konsentrasi kalau dia kalau dia mendengar musik, kan itu ya. Nah, itu beda kasus-kasus anak-anak itu berbeda-beda. Kan gitu. Kemudian selanjutnya, menurut hemat saya, inilah perlunya kolaborasi guru dengan orang tua. Jadi kalau kira-kira makanya komunikasi kita dengan orang tua, koordinasi kita dengan orang tua itu sangat-sangat penting di masa new normal ini maupun di masa pandemik ini. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, moderator. Oke, sepertinya moderator belum ini, Pak Gideon. Mungkin kita bisa lanjutkan. Mengingat waktu juga sudah jam 18:19, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin ditanggapin oleh Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau menyampaikan live, karena waktu kita punya waktu sekitar 10 menit lagi sebelum kita akhiri ya. Sepertinya Pak Mas Adi belum connect. Sinyalnya lagi bermasalah mungkin di Tangerang. Iya. Oke. Nah, kalau di pertanyaan yang terakhir di live chat kita itu berhubungan dengan guru bimbel yang tadi Pak Gideon. Iya, Jadi gimana? bagaimana bicara tentang siswa yang mendapat tugas akhirnya dibantu oleh guru bimbel, itu kan dilema yang tadi ya, yang dibahas sama saudara Bobel ya. Nah, kemudian ada saran-saran juga dari rekan-rekan pendidik seperti Bu Meta juga gitu, Ibu Kristina juga yang menyampaikan bahwa ya terkadang begitu ya, ada tugas dari sekolah akhirnya dilema bagi guru-guru bimbel untuk memberi jawaban atau membantu karena minat belajar si anak kan berbeda-beda ya. Nah, mungkin lebih ditanggapin ke situ sebelum kita sebelum akhirnya kita masuk ke bagian penutup nantinya Pak Gideon. Oke, memberikan jawaban yang saya pikirkan itu ya dijelaskan juga gitu ya. Nah, kalau cuma jawaban doang kayak gitu, ya saya rasa itu malah membuat anak menjadi berpikiran instan, kan itu ya. Sebaiknya sih jangan diberikan jawaban, tapi penjelasan aja kira-kira. Biarkan anak yang mencari dengan penjelasan itu. Kira-kira gitu sih menurut saya. Oh, iya. Kemudian ini Pak Bobel bilang kalau tugas saya bantu, tapi kalau soal ujian saya nggak read malah. Benar-benar. Iya. Kemudian ini Pak Gideon dari Ibu Sarah Sihombing terkait dengan koordinasi guru dan orang tua yang Bapak sampaikan untuk masa new normal yang mengharuskan kita online learning, kira-kira metode yang bagaimana yang bisa kita terapkan sebagai pendidik agar kita bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk mengetahui perkembangan siswa. Jadi koneksi antara guru dan orang tua kira-kira metode yang lebih baik menurut Bapak nih untuk diaplikasiin untuk melihat perkembangan siswa selama home learning. Kira-kira yang Pak Gideon lakuin gimana nih?
Oke, bukan saya lakuin ya di sekolah, kira-kira gitu ya. Nah, Jadi karena ya kalau saya tidak berani melewati kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sekolah, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya orang tua ini nanti akan lebih banyak berkomunikasi kepada wali kelas dan pihak sekolah sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau kami guru-guru punya unek-unek gitu kan, si ini kok nggak kerjakan ya, si ini kok kok terlambat ya kan gitu ya. Kita memberitahukannya ke wali kelas. Jadi wali kelas langsung yang menceritakan gitu, anaknya seperti ini, kira-kira kayak gitu. Sekolah juga kayak gitu. Sekolah juga berperan aktif, terutama di kesiswaan. Jadi mereka aktif dalam berkoordinasi dengan orang tua. Saya rasa itu ya, kalau guru bisa sih langsung gurunya gitu. Tapi kalau di sekolah kami sendiri ada jalur-jalurnya seperti itu. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, ya. Terima kasih Pak. Bahkan juga di beberapa sekolah di tempat teman saya mengajar, itu yang bisa berkoordinasi dengan orang tua itu adalah wali kelas. Jadi itu bisa, tidak semua guru mata pelajaran, dan juga ada guru-guru yang khusus bagian kesiswaan gitu. Nah, Pak Gideon, ini juga ada saran nih, bisa juga membuat grup WA orang tua, sangat efektif kata Pak Horas Papahan. Kemudian dari Ibu Ina, bagaimana pengambilan penilaian sikap spiritual dan sosial pada pembelajaran daring untuk spiritual dan sosial? Kalau tadi kan lebih update perkembangan siswa. Nah, kalau spiritualnya dan sosial kira-kira bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, memang kita tidak akan bisa melakukan penilaian secara seideal tatap muka, gitu ya. Tapi kalau pengalaman teman-teman saya guru di sini, gitu kan, mereka tetap bisa mengambil nilai sikap spiritualnya, terutama kan agama ya menilainya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana sikapnya berdoa, gitu kan? Bagaimana pandangannya terhadap pengajaran agama, kan seperti lebih ke situ, kan itu ya. Tapi mungkin bisa dibuka sesi baru kali ya untuk ini ya, untuk sikap spiritual dan sosial gitu kan. Nah, yang mungkin bisa lebih representatif kayak gitu. Kalau saya ya paling bisa hanya menceritakan yang itu gitu. Kalau sosialnya kan bisa kita lihat bagaimana dia keaktifannya berkomunikasi. Kan kita buat grup pembelajaran gitu ya. Grup pembelajaran biologi umpamanya kan punya satu grup tertentu. Nah, dari caranya berkomunikasi, dari caranya menyapa teman, dari caranya segala macam, sebenarnya kita bisa kok menilai sosialnya. Kalau spiritualnya ya tadi tuh ya seperti saya katakan. Oke, siap. Thank you Pak Gideon. Nah, mengingat juga waktu kita, masih ada Ibu Nelly ini pertanyaan. Padahal saya tadi sudah mau sampai kepada pertanyaan Ibu Maria Meta, tapi sebentar ini. Menurut saya tergantung kemampuan anak dan orang tua di setiap sekolah. Metode di satu sekolah nggak bisa dipakai di sekolah lain, benar ya? Kalau di sekolah yang orang tua itu ya pakai WA atau teknologi. Kalau ada masalah teknologi yang mau tak mau pasti ada yang harus tatap muka dengan siswa dan menyiapkan materi yang ketinggalan. Jadi sekali datang langsung kasih beberapa materi yang agak padat daripada biasanya saat daring. Ini benar ada diterapkan di beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan home learning secara online. Benar ya? Thank you Ibu Nelly untuk responnya. Kemudian Ibu Esra Mia, salah satunya untuk nilai sikap spiritual mungkin saat waktu tatap muka. Lewat Google Meet, setiap pelajaran dimulai dengan doa pembuka, dan semua siswa dijadwal untuk memimpin doa. Nah, ini salah satu aja nih, untuk melihat bagaimana sikap spiritual bisa ya. Nah, mengingat waktu kita Pak Gideon tinggal 3 menit lagi, ini ada pesan dari Ibu Maria Meta nih.
Tadi ada di atas. Oke. Pak Git, untuk yang baru mau mulai belajar nih, tips sederhana supaya maju satu langkah ke depan. Weh, sekalian lah ini. Tips penutup gitu dari Pak Gideon. Tips untuk orang-orang yang baru mau belajar nih. Cara sederhana untuk maju satu langkah ke depan. Lebih kreatif lah, lebih gimana lah gitu kira-kira. Gimana Pak Gideon? Oke, kalau saya sendiri sih bilangnya mulai dari keterbebanan kita sih ya. Kalau kita sudah terbeban kepada apa yang akan kita sampaikan, kan gitu kan? Kita sudah mulai terbeban dengan siswa, begitu. Jadi akan muncul tuh biasanya terbentuk ya hati seorang pendidik. Hati seorang pendidik itu nanti yang mendorong kita untuk supaya bisa mencari cara-cara kreatif, supaya belajar lebih dalam, gitu kan? Nah, kemudian mencari cara-cara alternatif yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir dengan apa yang tadi saya sudah paparkan tentang tantangan tadi, ya agak-agak menyeramkan memang, tapi tidak perlu khawatir. Saya rasa tidak perlu khawatir. Yang paling penting justru adalah kepedulian kita. Hati seorang pendidik itu justru yang bahkan bisa melampaui dari semua metode-metode yang kita pelajari ketika kita di kuliah. Saya rasa itu sih. Terima kasih. Oke, thank you Pak Dion untuk share-nya. Bapak Ibu pasti sudah banyaklah kita bisa berdiskusi, dan satu hal yang saya juga pertegas dan ingat juga dari Pak Gideon bahwa kreativitas itu kita bisa bentuk dengan bagaimana hati pendidik itu ada di hatinya kita masing-masing. Karena kita mau memberikan yang maksimal untuk anak didik kita. Kita punya mimpi, kita punya harapan, lalu kita akan pasang strategi yang maksimal untuk bisa memaksimalkan mereka di dalam belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk saat ini yang masih standby itu ada 35 peserta. Di awal tadi kita sudah ada 46 peserta yang bergabung. Sebelum nanti ditutup kembali, Bapak Ibu sekalian, kita sangat senang bisa berdiskusi bersama. Terima kasih kepada Pak Gideon jauh-jauh dari Lagu Boti untuk sharing dengan kita. Yang pasti ruang bergerak ini kita akan tetap bergerak bersama sebagai pendidik, apapun bidang kita dan dimanapun kita mendidik. Ini tempat kita untuk berbagi ilmu, dan apabila Bapak Ibu rekan-rekan pendidik ada saran topik yang ingin kita bahas untuk minggu berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung kontak personnya Ruang Bergerak. Ruang Bergerak itu adalah wadah untuk kita berbagi. Ruang Bergerak itu wadah untuk para pendidik bisa share satu sama lain. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang hari ini jadi peserta, minggu-minggu berikutnya bisa jadi narasumber di forum kita ini. Nah, mungkin begitu untuk dari tim Ruang Bergerak. Dari Pak Gideon, kata pamungkas untuk penutup acara kita? Apa ini yang satu kalimat atau satu paragraf untuk penutup? Ya, saya cuma mau bilang itu tadi ya, bahwa bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling pintar, bukan masalah pintar, bukan masalah kuat, tapi siapa yang paling adaptif terhadap satu perubahan. Intinya tadi mulai dari saya cerita dari awal sampai akhir itu kan adanya kemampuan kita untuk menanggapi perubahan. Saya rasa kalau kita terbeban, saya rasa semuanya itu bisa kita lewati. Semua tantangan yang berat-berat itu semua bisa kita lewati. Demikian. Oke, terima kasih untuk Pak Gideon. Bagi Bapak Ibu sekalian, nanti boleh saya thank you lewat live chat atau mau menyampaikan langsung boleh. Untuk bahan presentasi Pak Gideon hari ini, Bapak Ibu bisa langsung chat ke WA, kontak person yang ada di flyer, nanti kita akan kirimkan lewat email. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dapatkan rekaman videonya yang tadi ngikutnya belakangan atau ketinggalan, boleh nanti lihat di YouTube-nya Ruang Bergerak, nanti kita akan share link-nya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan, boleh kita say thank you untuk Pak Gideon. Audionya boleh dinyalakan sambil kita live masing-masing kita. Terima kasih Gideon, terima kasih Adi, Mas Adi belum gabung ya. Thank you Pak Gideon.
Thank you, Pak. Terima kasih Ibu Pak Mita. Gideon. Thank you, Pak. Thank you Titin. Thank you. Ya, thank you ya. Thank you. Tin. Sampai ketemu di minggu depan, Bapak Ibu sekalian. Nanti temanya akan dikabarin lagi melalui WA dan melalui sosial media Ruang Bergerak. Bapak Ibu boleh update di sana. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. 1 jam 30 menit kita sudah bersama. Oke, sudah banyak di live chat Pak Gideon yang saya thank you ya. Ini kayaknya Pak Gideon Ya, sama-sama semuanya. banyak kenalan ini. Iya, banyak masa saya di sini. Oh iya. Iya, ini sertifikasi naga belajar. Sebenarnya tadi udah masuk. Waka akademi kami tadi sebenarnya udah masuk tadi, Serinto. Iya, cuman Serinto kayaknya keluar lagi ya. Ini mungkin Pak Gideon kenal Vincentius Capesogen, presentasi tepat guna, Trims Pak Gideon katanya gitu. Sama-sama. Oke, baiknya buat grup WA. Nanti bisa ditindaklanjutin untuk grup WA-nya. Bapak Ibu terima kasih yang udah kontak person ya untuk emailnya. Nanti kita bisa follow up, kita kirimkan bahan presentasi Pak Gideon lewat PowerPoint. Diizinkan ya kan Pak ya? Iya, pasti lah. Pasti. Dengan senang hati. Oh, iya. Nanti kita bisa lihat rekaman videonya, kita bisa lihat di YouTube-nya Ruang Bergerak ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gideon sudah bisa beristirahat. Selamat malam. Kita akhiri di sini. Salam pendidikan, salam bergerak generasi aktif. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dah.